Bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah ketatanegaraan ada yang dinamakan dengan trias politika. Nah, trias politika ini pembagian kekuasaan kepada tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian ada legislatif, kekuasaan untuk merumuskan peraturan atau perundang-undangan, dan ada juga yudikatif, kekuasaan untuk melaksanakan peradilan. Nah, lawan dari trias politika ini dalam sejarahnya, secara kesejarahan, ada yang dinamakan dengan sistem monarki ya. Monarki absolut ya. Monarki absolut itu kekuasaan dipegang oleh satu orang ya. Biasanya satu orang. Biasanya raja atau sultan atau kaisar ya. Nah, satu orang raja inilah yang berkuasa atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Yang menjalankan pemerintahan dia, yang merumuskan aturan juga dia, dan yang melaksanakan hukum atau peradilan juga dia juga kan gitu. Nah, ini dinamakan dengan monarki absolut. Nah, monarki absolut ini bisa berupa satu orang raja yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya singgung, bisa juga sekelompok orang. Nah, ini dikenal dengan istilah oligarki ya. Wajah ketatanegaraan di dunia, bahkan hampir di mayoritas negara-negara di dunia itu menggunakan konsep trias politika ini, termasuk di Indonesia ya. Di sini, nah di Indonesia ini untuk eksekutif dijabat oleh presiden, kemudian DPR sebagai legislatif, dan untuk yudikatifnya ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, di negara-negara di Asia, di Afrika, Eropa, Amerika, termasuk di Australia ya, itu umumnya menggunakan konsep trias politika. Bahkan negara kerajaan pun juga menggunakan konsep ini. Di Inggris dan Jepang yang paling kita lihat secara jelas ya, secara gamblang. Di Inggris ada ratu sebagai kepala negara atau raja ya. Kemudian ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, mereka ini Perdana Menteri ini yang paling ketara sebagai eksekutif. Nah, ada juga legislatif yaitu parlemen, dan yudikatif. Kalau di Amerika itu Supreme Court ya, pengadilan tertinggi kan gitu. Nah, dalam catatan sejarah, orang yang pertama kali dianggap menggagas trias politika modern ini adalah seorang ilmuwan Prancis, pemikir Prancis yang bernama Montesquieu ya. Nah, Montesquieu ini diduga kuat banyak mempelajari tentang kode Napoleon. Nah, kode Napoleon ini aturan yang dirumuskan oleh Napoleon Bonaparte antara lain setelah dia ini melihat sistem pemerintahan bangsa Arab di masa lalu ya, berabad-abad sebelumnya. Nah, dalam hal ini pada masa abad ke-6 ya. Nah, pada abad ke-6 di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Nah, di sana itu sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan ya, yang istilahnya kalau kita itu setara dengan presiden ya. Nah, waktu menjelang Nabi lahir di Mekah itu eksekutifnya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakek Nabi. Nah, untuk legislatif ada yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah ini terdiri dari perwakilan suku-suku dan kabilah. Nah, mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, tempat ini dinamakan dengan Darun Nadwah atau rumah tempat berkumpul. Nah, kalau di zaman Khulafaur Rasyidin dikenal, beberapa literatur menyebutkan Majelis Syuro ya. Nah, zaman Khulafaur Rasyidin ini zaman setelah Nabi wafat. Nah, Abdul Muthalib ini bertindak sebagai presiden Mekah lah istilahnya itu ya. Itu selama 30 tahun. Masa yang sangat lama ya, yang cukup lama untuk seorang pemimpin pada waktu itu. Nah, karena memang terkenal sosok yang sangat cerdas dan bijaksana, dan juga memang keputusan-keputusannya yang cukup brilian. Nah, salah satu prestasi Abdul Muthalib antara lain beliau berhasil menggali kembali sumur Zam-Zam yang sudah lama terkubur ya, selama berabad-abad. Nah, dengan demikian di Mekah ya, di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah, sebetulnya sudah ada pembagian kekuasaan seperti itu ya, karena Mekah itu tidak mengenal istilah raja. Nah, Darun Nadwah sendiri itu didirikan oleh leluhurnya Abdul Muthalib, yaitu Qusay ya. Nah, jadi artinya sistem pemerintahan atau pembagian kekuasaan seperti ini itu sudah berlangsung sejak abad ke-5 ya. Nah, lalu
pada masa Nabi ya, ketika setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Yastrib, yang kemudian hari Yastrib ini diganti namanya menjadi Madinah. Nah, dilakukan kontrak sosial, yaitu konstitusi Madinah. Nah, memang posisi Majelis Syuro waktu itu cukup efektif ya, karena memang Nabi seringkali mengadakan rapat-rapat gitu untuk pengambilan keputusan. Nah, malahan setelah Nabi wafat, kemudian naiknya Abu Bakar sebagai khalifah, nah posisi Darun Nadwa atau Majelis Syuro ini makin efektif ya. Waktu itu Abu Bakar sebagai khalifah, nah khalifah itu merupakan jabatan yang sangat besar ya lingkup kekuasaannya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, merangkap pimpinan angkatan bersenjata, dan juga sebagai pimpinan spiritual ya. Nah, jadi dengan kekuasaan yang sedemikian besar ya, dan juga luas negara yang cukup besar, seluruh Jazirah Arab ya pada masa Abu Bakar, tetap ada kontrol dari Majelis Syuro atau Darun Nadwa ini. Nah, waktu itu Ali bin Abi Thalib yang menjadi ketuanya. Nah, pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan, dan masa Ali bin Abi Thalib ya, peranan dari lembaga-lembaga perwakilan seperti ini cukup efektif untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah. Nah, selama masa Nabi memimpin ya, Rasulullah memimpin, itu kan Arab itu ibu kotanya di Madinah ya. Nah, Madinah ini sebagai menjadi sebutan negara ya, negara Madinah, negara kota. Nah, negara Madinah ini dipimpin oleh Nabi. Kemudian setelah Nabi meninggal, dipimpin oleh Abu Bakar, selanjutnya dipimpin oleh Umar bin Khattab, selanjutnya dipimpin oleh Utsman bin Affan, dan terakhir oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Selama beribu kota di Madinah, nah itulah dikenal dengan negara Madinah. Nah, setelah ibu kotanya pindah ke Damaskus ya, bangsa Arab itu sudah berubah, sistem tata negaranya berubah, kemudian juga pola kepemimpinannya pun juga berubah, pemilihan pemimpinnya pun juga berubah kan gitu. Nah, artinya saya mendefinisikan negara Madinah itu negaranya bangsa Arab pada saat itu, pada masa Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, selama beribu kota di Madinah. Karena selama negara Madinah ini berdiri, sistem pembagian trias kekuasaan ini yang tiga tadi ya, trias politika ini cukup berjalan ya. Nah, pada masa Abu Bakar ada yang namanya Majelis Syuro yang dipimpin oleh Ali yang tadi saya ceritakan ya. Malah Majelis Syuro atau Darun Nadwa ini pernah melakukan sidang istimewa. Nah, kemudian ada juga lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif ini dinamakan dengan Qadhi, atau bahasa Arab, bahasa Indonesia itu pengadilan ya. Nah, Qadhi ini pernah seringkali kita dengar ya eksistensinya. Salah satu yang terkenal antaranya pada zaman Ali bin Abi Thalib, pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada sengketa ya, rebutan baju besi antara Ali dengan seorang Yahudi. Nah, diputuskan oleh Qadhi, waktu itu Ali yang kalah kan gitu. Padahal Ali ini seorang khalifah dengan kekuasaan yang cukup besar ya, tapi dikalahkan gitu ya. Dari mana kalah gitu, karena kurangnya bukti-bukti, sehingga Yahudi ini yang menang di perkara baju besi tadi kan gitu, rebutan baju besi tadi. Dan ini menandakan cukup efektif ya. Nah, berbeda setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan beralih ke Damaskus, sistem negara Madinah ini dihapus. Nah, waktu itu kekhalifahan dipegang oleh Muawiyah sebagai seorang khalifah. Muawiyah ini merombak total seluruh sistem ketatanegaraan yang tadinya negara Madinah itu merupakan negara taruhlah penganut trias politika, oleh Muawiyah dirubah menjadi negara monarki. Nah, segala-galanya di tangan khalifah. Nah, jadi khalifah ini menjadi seperti halnya kaisar kan gitu ya. Naik kemudian berakhir ketika dia meninggal. Apakah itu meninggalnya wajar ataupun dibunuh misalnya, diganti oleh penerusnya. Penerusnya itu adalah keturunannya. Nah, artinya ini sistem kerajaan. Tidak lagi sistem seperti halnya negara Madinah tadi kan gitu. Nah, jadi dari negara yang menganut trias politika beralih ke sistem monarki absolut. Nah, padahal beberapa waktu kemudian justru kalau di Eropa ya itu berubah, itu perubahannya kebalikannya. Yang tadinya negara monarki absolut
Kemudian setelah adanya pencerahan atau Renaissance, kemudian adanya revolusi Prancis, itu berubah. Yang tadinya kerajaan di Prancis itu menjadi sistem trias politika. Nah, itu perubahannya ya, yang kita saksikan dalam sejarah kan gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, dalam perjalanan selanjutnya ya, perjalanan sejarah selanjutnya, Bung Awiyah ini mendirikan yang namanya ke dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini berlangsung selama bergenerasi-generasi kan gitu. Nah, kemudian dinasti Umayyah ini runtuh, kemudian muncul dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini juga sama gitu ya, dengan sama halnya dengan dinasti Umayyah, menjalankan sistem kekhilafahan, sistem khilafah dengan cara monarki absolut. Nah, kemudian kita melihat pernah dalam sejarah ada satu masa yang sama ya, di suatu zaman yang sama ada 3 kekhalifahan, ada 3 negara yang menganut sistem khilafah, dan ketiganya ini berbeda-beda. Ada Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, ada khilafah Fatimiyah atau Syiah yang beribu kota di Kairo, dan juga ada khilafah yang di Cordoba, khilafah Umayyah. Nah, ketiga negara khilafah ini satu sama lain saling mengklaim bahwa mereka yang benar, yang lain salah. Malahan di antara mereka pun juga seringkali saling menuduh, saling menyesatkan gitu ya. Si A menuduh si B sesat, si B menuduh si C sesat, si C dan seterusnya gitu. Nah, malah ini saling menyesatkan. Nah, padahal dalam pemikiran ya, padahal dalam tataran pemikiran yang namanya seorang khalifah itu sebagai Amirul Mukminin, pemimpin seluruh umat Islam. Nah, artinya kalau sudah dikatakan pemimpin seluruh umat Islam, seluruh golongan Islam, seluruh aliran Islam, seluruh pemikiran Islam itu harus menjadikan khalifah ini sebagai pemimpin satu-satunya di dunia. Nah, artinya kalau dalam konteks kehidupan modern saat ini, apabila ada yang ingin bercita-cita mendirikan khilafah atau mengangkat seorang khalifah, syarat utamanya dia harus diangkat oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di Asia, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana lah gitu ya. Di umat Islam di Afrika, umat Islam di Eropa, umat Islam di Amerika, di Australia, harus satu suara. Nah, kita tahu bahwa umat Islam di seluruh dunia ini berbeda-beda ya, terpecah, malah seringkali saling menuduh sesat satu sama lain. Nah, ini sebuah ironi ya. Adapun perintah mendirikan khilafah sendiri sebetulnya tidak ada dalam Al-Quran. Nah, perintah untuk mengangkat seorang khalifah itu adanya di dalam hadis. Nah, hadis sendiri sebetulnya debatable gitu. Hadis A dikeluarkan oleh sahabat A. Nah, sahabat A ini ada yang tidak setuju, ada sahabat lain-lainnya. Malahan pada masa Ali bin Abi Thalib itu pernah ada 2 khilafah, ada 2 khalifah. Nah, 2 khalifah ini adalah Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh sebagian sahabat, kemudian ada Muawiyah yang diangkat juga oleh sebagian sahabat yang lain. Jadi ada 2 kelompok yang berbeda, yang saling berbeda pendapat dan bertikai ya malahan. Nah, pertentangan antara 2 khalifah ini tercatat betul dalam sejarah. Nah, pertentangan antara Ali dengan Muawiyah ini, kelompok Ali dengan Muawiyah ini melibatkan sahabat-sahabat yang ternama ya, yang beken-beken gitu. Para sahabat yang rata-rata hafal Quran. Nah, kita tahu sesama mereka ini bertentang, berperang, saling bunuh gitu ya. Nah, pada akhirnya pertentangan ini berakhir setelah Ali bin Abi Thalib wafat, dibunuh oleh bukan dari kalangan Muawiyah tapi dari kalangan Khawarij ya. Nah, kemudian setelah Muawiyah berkuasa, memindahkan ibu kota dari Madinah dan mengakhiri riwayat negara Madinah, mendirikan negara baru, dinasti Umayyah, negara kekhalifahan baru dengan sistem yang baru. Nah, Muawiyah, sistem yang diterapkan oleh Muawiyah ini sama dengan Abbasiyah ya, karena sistem kerajaan juga. Kemudian oleh Fatimiyah juga sama. Dan ini terus-menerus berabad-abad. Sistem khilafah dimanapun rata-rata menganut sistem seperti halnya kerajaan atau kekaisaran.
hampir tidak ada, bahkan tidak ada yang menerapkan trias politika kan gitu. Nah, malah terakhir di negara Turki ya, di Kehalifan Turki Utsmaniyah itu sama, kekuasaan ada di tangan sultan. Nah, bagaimana dengan sistem pengangkatan pemimpin pada masa khalifah dan sebelumnya? Nah, adapun pada masa sebelum Nabi lahir, pada zaman Abdul Muthalib dan sebelumnya, mengangkat pemimpin itu melalui musyawarah, ya. Melalui musyawarah. Diduga kuat lewat forum Darun Nadwah ini, gitu. Lewat lembaga Darun Nadwah ini, kemudian diangkat pemimpin secara musyawarah mufakat. Kemudian pada masa Nabi, sama ya, ketika memimpin negara Madinah, hampir semua kabilah dan suku sepakat mereka itu menempatkan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Nah, memang ini dalam perjanjian Hudaybiyah itu tercatat jelas ya, bahwa Muhammad mengatasnamakan bukan umat Islam, tapi mengatasnamakan negara Madinah. Ada perjanjian ekstradisi, jadi apabila orang Madinah ke Mekah itu tidak boleh balik lagi kan gitu. Tapi apabila ada orang Mekah ke Madinah itu harus dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib masih menerapkan konsep kepemimpinan seperti ini ya. Kepemimpinan yang tidak turun-temurun. Abu Bakar diangkat oleh masyarakat, oleh sebagian besar, meskipun Ali bin Abi Thalib baru 6 bulan kemudian ya mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab diangkat oleh Abu Bakar, ditunjuk oleh Abu Bakar menjadi khalifah, menggantikan beliau setelah beliau wafat. Nah, padahal Abu Bakar dengan Umar ini bukan keluarga ya, bukan seperti hanya ayah dengan anak misalnya. Tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, kemudian Utsman bin Affan malah diangkat melalui rapat presidium. Jadi Umar bin Khattab memilih 6 orang sebagai lembaga presidium yang menentukan atau yang memilih khalifah berikutnya, dan pilihan jatuh pada Utsman bin Affan. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib itu agak sedikit prosesnya mirip dengan Abu Bakar, diangkat oleh massa ya, oleh para pendukung dari masyarakat, dari kabilah-kabilah dan suku-suku. Nah, kita melihat artinya untuk menunjuk seorang khalifah pada masa sampai ke Khulafaur Rasyidin itu tidak ada cara yang baku, tidak ada metode yang tunggal ya, semuanya berbeda-beda. Nah, artinya memang sistem pemilihan atau sistem khilafah ini merupakan ranah ijtihad atau ranah pemikiran ya, ranah pendapat atau fikih ya. Adapun sebagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa tidak ada perintah untuk mendirikan sistem khilafah apapun bentuknya ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ya tidak ada perintahnya. Nah, ada perintah untuk mengangkat seorang khalifah. Istilahnya sekali lagi khalifah itu terjemahannya itu pemimpin ya, mengangkat seorang pemimpin. Itu ada di hadis. Kurang lebih bunyinya Nabi bersabda, apabila di antara kalian tidak mengangkat seorang khalifah, tanda petik dalam kurung atau pemimpin ya, maka kalian akan istilahnya itu maitatan jahiliyatan. Mati kalian ini semuanya dalam keadaan jahiliyah. Nah, mati dalam keadaan bodoh. Artinya, maksudnya itu, ini kalau melihat hadis yang lain ya, Nabi juga pernah bersabda, apabila di antara kalian ada 2 atau 3 orang, maka angkat 1 sebagai pemimpin. Nah, hadis ini lebih menekankan kepada global. Artinya itu global, pemimpin secara umum ya, kepemimpinan secara umum. Nah, memang ada kata Nabi mengancam dengan istilah jahiliyah, bodoh. Nah, mengacu kepada sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang itu bangsa Arab tidak ada pemimpin tunggal, bangsa Arab itu pecah-pecah, terpecah-pecah, masing-masing suku seringkali berperang, bertikai ya satu sama lain. Nah, kemudian Nabi tampil sebagai pemimpin tunggal yang mempersatukan seluruh bangsa Arab ya. Nah, itu konteksnya ke arah sana. Artinya dia diteruskan, tolong diteruskan lah istilahnya. Kepemimpinan yang seperti ini ya. Jangan sampai ada perpecahan. Nah, adapun dalam Al-Qur'an mengangkat pemimpin itu konteksnya itu ke mengambil keputusan. Nah, Al-Qur'an memerintahkan untuk syura bainahum, bermusyawarahlah di antara kalian untuk mengambil keputusan, termasuk untuk mengangkat pemimpin.
arah tafsirnya juga include di situ ya. Nah, dengan demikian kita pahami bahwa khilafah, apapun sistemnya, mau kerajaan, mau trias politika atau apapun ya, itu hanya istilah ya, maksudnya adalah kepemimpinan dalam konteks dua paradigma ya. Kalau saya sebut istilahnya kepemimpinan dalam konteks dogmatis. Nah, kepemimpinan dogmatis ini atau kepemimpinan berdasarkan teologi, istilahnya itu kalaupun jadi negara namanya negara teokrasi. Nah, negara yang berdasarkan sistem agama tertentu. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri ya, bahwa Islam itu sebetulnya berbeda dengan agama yang lain. Islam itu tidak hanya merupakan dogma, malah lebih jauh lagi merupakan ad-din ya. Ad-din itu artinya sistem atau tatanan ya. Nah, ada juga sistem yang seperti teokrasi, kekhilafan seperti teokrasi, seperti kekhalifahan Abbasiyah ya. Itu seperti halnya teokrasi, tapi sebetulnya sangat rasionalis kan gitu. Meskipun pola kepemimpinannya sama ya, kerajaan juga kan gitu. Seperti halnya Umayyah. Nah, tapi orang-orang di dalamnya itu tidak dogmatis kan gitu. Tidak dogmatis karena mereka itu sangat rasional. Nah, kita tahu di situ ada yang dinamakan dengan pemikiran Mu'tazilah. Jadi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dari kalangan Sunni, dari kalangan Ahlussunnah itu ada mazhab pemikiran tersendiri yang dinamakan dengan Mu'tazilah ya. Nah, ini juga nanti pembahasan tersendiri. Nah, kelompok ini sangat-sangat rasional. Jadi memahami agama sampai kepada ranah fikih itu secara rasional. Jadi ada kalangan dogmatis, ada kalangan rasional. Nah, kita sebaiknya di tengah saja kan gitu ya. Kita rasionalis ya, tapi ke hal yang sifatnya spiritual, karena memang spiritual dengan dogmatis itu memang agak ada irisannya juga kan. Itu tidak bisa dinafikan kan gitu. Itu ada pembahasan tersendiri nantinya. Nah, sekarang dalam konteks keindonesiaan ya. Nah, satu, kita ini sebuah national state. Kita ini negara kebangsaan. NKRI ini adalah negara bangsa. Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Negara Madinah juga national state, negara kebangsaan, yaitu bangsa Arab. Nah, lalu pada zaman Nabi, sebelum Nabi malahan ya, sebelum Nabi Muhammad, kemudian setelah Nabi Muhammad sampai Khulafaur Rasyidin berakhir, itu ada pembagian kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif yaitu khalifah, ada legislatif yaitu Majelis Syuro. Kalau sebelum Nabi itu istilahnya Darun Nadwah, dan mungkin ini juga diadopsi juga ya pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, juga ada yudikatif, lembaga peradilan. Di Indonesia juga ada kan gitu. Seperti itu juga, ada eksekutif, ada presiden ya, kemudian ada legislatif, ada DPR, ada yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya negara kita ini sudah relatif cukup menerapkan atau tidak ada yang berbeda jauh ya dengan konteks negara Madinah pada waktu dulu dan juga sebelumnya ya di Makkah. Nah, lalu negara Madinah waktu itu ada yang namanya kontrak sosial, Piagam Madinah, Konstitusi Madinah. Nah, di kita juga ada konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ada merupakan analogi ya. Analogi dan semua negara juga sepakat, artinya memang mayoritas manusia di dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini cukup setuju dengan pembagian kekuasaan seperti itu ya, trias politika tadi kan gitu. Nah, artinya bahwa sekali lagi diskursus tentang khilafah atau khalifah itu merupakan catatan sejarah saja. Merupakan catatan sejarah saja, merupakan pemikiran yang ya sebatas untuk dikaji secara studi saja kan gitu. Nah, apabila ingin dipaksakan menjadi sebuah gerakan politik, ini akan merubah semuanya kan gitu. Akan merubah tatanan suatu negara seperti di Indonesia ini. Nah, dengan demikian kita sudah sepakati bahwa para pendiri bangsa ini ya sudah sepakat dengan adanya konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila itu sendiri merupakan sebuah prinsip-prinsip kebangsaan ya, prinsip-prinsip kebangsaan. Pancasila itu bukan agama.
Nah, akan tetapi memang kalau meminjam istilah orang lain ya, meskipun Pancasila itu bukan agama, tapi semua agama itu dilindungi oleh Pancasila kan. Nah, di sini memang ada hal yang mesti kita banggakan sebetulnya, mengutamakan persatuan. Seperti halnya dulu negara Madinah didirikan oleh Nabi beserta kaum Muhajirin dan Ansor. Itu mereka itu arahnya untuk demi tegaknya persatuan bangsa. Nah, penting persatuan ini. Kenapa? Karena memang untuk menjamin kehidupan baik itu individu, keluarga maupun suatu komunitas, sebuah dan juga elemen masyarakat, itu persatuan itu nomor satu. Adanya persatuan otomatis adanya keamanan. Adanya keamanan otomatis munculnya kesejahteraan dan ketenangan untuk menjalankan ibadah. Nah, ini yang saya pikir ini harus kita terus perjuangkan bersama-sama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.